Halo, Assalamualaikum. Oke, teman-teman, jumpa lagi masih di pembahasan tentang jurnal. Nah, kali ini saya akan mereview dan untuk memberi informasi ke teman-teman semua tentang 5 jurnal Indonesia yang terindeks Scopus gratis. Dan yang kalau di Indonesia terindeks Sinta 1. Tentunya jurnal Sinta 1 ini diperlukan oleh Bapak Ibu dosen yang ingin memasuki jenjang kepangkatan, misalnya ingin masuk ke lektor kepala ataupun guru besar. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu. Tentunya masih ada jurnal yang lain yang tidak masuk di yang saya review ini yang gratis, cuma mungkin informasi itu saya masih belum tahu. Nah, ini informasi yang saya tahu dulu ya. Oke, kita langsung masuk saja ke jurnal yang pertama. Yang pertama adalah Indonesian Journal of Applied Linguistics. Nah, jurnal ini adalah memiliki rumpun linguistik. Kemudian untuk terbitan jurnal adalah 2-3 volume per tahunnya. Nah, sekarang kita lihat di link jurnalnya. Kita lihat di link jurnalnya, khususnya untuk aturan fee ya, untuk aturan pembayaran. Nah, ini di sini dijelaskan bahwa untuk pembayarannya, IJAL does not charge any processing or publishing fee for every regular article published. Nah, tapi ini ada informasi tambahan. For special issue in article, charge will apply. Jadi kalau misalnya ada special issue, biasanya dari conference atau mungkin ada tambahan lah, itu baru kena charge. Kalau yang reguler itu gratis. Oke, sekarang kita lihat di Skimago. Kita lihat dia lebih detail untuk kuartilnya dan age index-nya ya. Untuk age index, jurnal ini memiliki age index 7, kemudian skupnya ada 2, yaitu art dan humanities dan social science. Untuk coverage Scopusnya 2011 sampai 2020. Nah, ini sudah update ya. Jadi sampai hari ini, sampai tahun ini dia masih masuk Scopus. Kemudian untuk kuartilnya itu bagus ya teman-teman, ternyata bahwa jurnal ini memiliki kuartil Q2 dua-duanya ya, dari 2 scoop itu memiliki kuartil 2 atau Q2. Oke, itu untuk jurnal yang pertama. Nah, sekarang jurnal yang kedua, International Journal of Business. Nah, jurnal ini adalah jurnalnya Universitas Gadjah Mada, teman-teman. Nah, untuk terbitan ini 2-3 terbitan, sama dengan yang linguistik tadi, 2-3 terbitan per tahunnya. Kemudian coba kita lihat link jurnalnya. Kita lihat terutama untuk submissionnya. Jadi ini ya tampilan beranda di jurnalnya, di publisher jurnalnya. Kita coba cek untuk fee. Nah, ini sudah informasinya ada di sini bahwa Gadjah Mada International Journal of Business will not charge anything to the author for submission fee or publication fee. Nah, dia juga memberikan informasi bahwa once the issue is published, pada saat isu nanti jurnalnya dipublish, maka author akan mendapatkan email dan post mail. Artinya kalau saya mengartikan, kita sebagai author yang mempublish akan mendapatkan, selain dari email juga akan mendapatkan hard copy ya. Nah, bagus kan? Nah, mungkin bisa dicoba. Oke, kita sekarang cek di Skimago. Nah, di Skimago dia berapa age index-nya? Oke, ini age index-nya 7. Kemudian untuk subjek areanya ada 2, Business Management and Accounting dan Ekonomi Metric dan Finance. Kemudian untuk coverage-nya ini masih belum update ya, ini 2010 sampai 2019. Nanti kita tunggu update-nya yang 2020, biasanya antri. Oke, untuk kuartilnya yang Business and International Management itu Q3, terus Economic and Econometric ini Q4. Nah, ini cukup bagus lah. Nanti mudah-mudahan di 2020 informasinya update bisa meningkat.
Oke, lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalyst. Ini yang hubungannya dengan kimia dan teknik kimia. Nah, untuk terbitannya ini 3 terbitan atau 3 isu dalam 1 tahun. Nah, sekarang kita cek di linknya. Nah, di linknya ini untuk jurnalnya ini teman-teman nanti bisa dicek lebih detail lagi. Nah, untuk semua link ini seperti biasa teman-teman bisa melihat di bawah nanti untuk memudahkan teman-teman semua untuk mengeceknya. Nah, ini adalah ini yang saya blog ini adalah untuk keterangan tentang pembayarannya. Nah, ini sudah diberi informasi. Author should not pay some processing and submission fee for article processing. Nah, free of charge. Nah, sudah ya. Nah, except for conference collaboration. Jadi kalau misalnya ada conference collaboration seperti tadi itu special issue, itu nanti ada informasi tentang fee-nya. Nah, kalau yang reguler itu gratis. Oke, kita masuk ke skimagonya. Kita lihat jurnal ini untuk age index dan kuartilnya. Nah, ini bagus ya. Untuk age index-nya 14, sedangkan subjek areanya ada di chemical engineering ini ada katalis chemical engineering proses ini satu ya, satu rumpun ya sepertinya. Coba kita cek di coverage-nya 2009 sampai 2019 ini masih belum update. Kita cek dulu di ada tiga rumpun ya. Jadi yang ini ada 3 katalis, chemical dan proses chemistry. Nah, di sini dari 3 sub rumpun itu untuk katalis adalah Q4, kemudian chemical engineering dan proses chemistry itu Q3. Oke, sambil kita tunggu nanti di 2020 nanti teman-teman bisa mengamati ya. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Nomor 4 adalah Biotrophia. Biotrophia ini terbitannya 3 terbitan per tahunnya. Coba sih kita cek di jurnalnya ya. Wow, ini ada ini teman-teman ya, ada masalah koneksi di websitenya ya. Nanti mudah-mudahan segera selesai. Biasanya ini tidak lama. Nanti teman-teman bisa cek Biotrophia ini. Kalau nanti sudah tidak artinya sudah tidak ada error, nanti bisa tahulah lebih detail. Oke, sekarang kita lihat saja di skimagonya aja. Kita lihat di skimago. Nah, di skimago dia age index-nya 7 dan terdiri dari 3 sub rumpun, agriculture tentang pertanian ya, and biological science, kemudian biochemistry dan genetic and molecular biology dan environmental science ekologi. Ada 3 sub rumpun ini. Selanjutnya untuk coverage-nya ini juga masih belum update. Nanti dalam tahun ini nanti ada update 2020. Dan untuk kuartilnya untuk agriculture ini ada dia Q3 dan bioteknologi dan ekologi masuk Q4. Nah, itu ya. Sayang tadi websitenya masih ada error ya, nanti bisa dicek. Oke, yang terakhir adalah Atom Indonesia. Nah, Atom Indonesia itu memiliki terbitan 3 terbitan per tahun. Nah, kita coba lihat linknya. Nah, di dalam linknya ini saya langsung masuk ke article processing charge untuk memastikan every article submitted to Atom Indonesia will not have any article processing charge. Nah, ini sudah diberikan informasi ya. Kemudian
Di sini juga ada informasi yang lain, tapi intinya itu charge. Untuk masalah charge itu gratis. Oke, lanjut ke Skimago-nya. Kita lihat di Skimago-nya. Ya, oke, kita cek di Skimago langsung di Atom Indonesia, kita klik. Nah, Atom Indonesia memiliki S Index 3 dengan subrumpun energi, environment science, medicine, and physics, and astronomy. Nah, ada 4 ya, ada 4 subjek subrumpun. Kemudian coveragenya ini masih belum update, 2017 sampai 2019. Publishernya ini National Nuclear Energy, jadi ini badan nuklir ya. Terus untuk kuartilnya ini masih baru teman-teman, untuk masuknya ke Scopus ini masih 2017, jadi wajar lah kalau yang dari keempat subrumpun ini masih Q4. Ini artikel publisher ini masih baru masuk di Scopus. Nah ini, tapi cukup bagus ya, jadi gratis. Kemudian untuk mereka sudah masuk di Scopus. Nah itu dari 5 jurnal Indonesia yang masuk Scopus dan memiliki aturan pembayaran gratis. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu teman-teman semua, dan untuk selanjutnya teman-teman bisa melihat di link di bawah ini untuk masing-masing dari kelima jurnal tersebut untuk lebih detail melihat ya. Oke, itu saja untuk informasi tentang jurnal Indonesia yang gratis. Untuk bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum.